Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian semua bahwasanya hujan merupakan salah satu dari siklus biogeokimia? Mungkin sebagian dari kita sudah seringkali mendengar tentang siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi adalah salah satu bahasan dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu sains. Siklus hidrologi ini adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya yang memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Siklus ini mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi. Karena adanya siklus inilah kesediaan air di bumi bisa selalu terjaga. Sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila tergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Tahapan pertama adalah siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Siklus hidrologi akan dimulai dari adanya penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan juga bendungan. Bahkan di area persawahan, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal ini yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini akan mengubah bentuk air yang semula cair menjadi uap air yang berwujud gas. Karena wujud gas, hal ini memungkinkan bahwa gas tersebut dapat naik ke atas atau ke atmosfer karena terbawa oleh angin. Semakin panas sinar matahari yang diterima, maka akan semakin banyak air yang berubah menjadi uap air, dan semakin banyak pula yang terbawa ke lapisan atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada bentuk penguapan lainnya, yakni penguapan yang berasal dari jaringan makhluk hidup. Penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup ini disebut dengan transpirasi. Transpirasi ini terjadi di jaringan hewan maupun tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari jaringan makhluk hidup tersebut menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, selanjutnya evapotranspirasi merupakan gabungan dari evapotasi dan juga transpirasi, sehingga dapat dikatakan bahwa evapotranspirasi ini merupakan total penguapan air atau penguapan air secara keseluruhan, baik yang ada di permukaan bumi atau tanah maupun di jaringan makhluk hidup. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Tahapan yang lainnya adalah sublimasi. Jadi, selain melalui proses penguapan, naiknya uap air ke atmosfer ini juga terjadi melalui proses sublimasi. Apa sebenarnya sublimasi itu? Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan evaporasi maupun transpirasi. Namun, meski sedikit, tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer. Dibandingkan dengan evaporasi maupun transpirasi, proses sublimasi ini berjalan lebih lambat kepada keduanya. Sublimasi ini terjadi pada tahap siklus hidrologi panjang. Selanjutnya, kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berbeda di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Inilah hasil dari proses kondensasi. Selanjutnya, adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal.
Jadi, setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan yang hitam dan gelap, awan tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Namun perlu diketahui bahwa tahapan adveksi ini tidak selalu terjadi dalam proses hidrologi. Tahapan ini tidak terjadi dalam siklus hidrologi pendek. Selanjutnya, presipitasi. Awan yang telah mengalami proses adveksi tersebut selanjutnya akan mengalami presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan, sehingga awan hitam yang terbentuk dari partikel es tersebut mencair dan air tersebut jatuh ke bumi, menjadi sebuah hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yakni sekitar kurang dari 0 Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Awan yang banyak mengandung air tersebut akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran-butiran salju tipis. Hal ini dapat kita temui di daerah yang mempunyai iklim subtropis di mana suhu yang dimiliki tidak terlalu panas seperti daerah yang mempunyai iklim tropis. Tahapan selanjutnya itu runoff. Runoff ini terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudera. Proses ini menyebabkan air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju ke lapisan hidrosfer bumi. Nah, proses selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir ke permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian besar dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah merembas dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembas ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah untuk menuju kembali ke laut. Setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, kemudian air yang telah mengalami siklus hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana diawali dengan evaporasi dan itulah kesembilan dari tahapan siklus hidrologi. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang tahap-tahapannya telah dijelaskan di atas ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja. Siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini dilihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi tersebut. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yakni siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Yang pertama yaitu siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek ini adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Selanjutnya, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian, awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus yang selanjutnya adalah siklus hidrologi sedang, merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Penjelasan mengenai siklus hidrologi sedang ini adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air.
Selanjutnya, uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Kemudian, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Selanjutnya, air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami runoff menuju ke sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus yang selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang, merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau di daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak akan langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Penjelasan mengenai siklus hidrologi sedang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Selanjutnya, uap air yang telah terbentuk tersebut mengalami proses sublimasi. Kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es. Selanjutnya, awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Kemudian, awan akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Kemudian, salju akan terakumulasi menjadi gletser. Selanjutnya, gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Selanjutnya, air dari gletser dan mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Itulah macam-macam siklus hidrologi yang dilihat dari panjang dan pendeknya proses yang terjadi. Contoh dari masing-masing proses adalah hujan lokal di area lautan atau kita bisa sebut siklus hidrologi pendek. Kemudian hujan di daerah tropis yaitu siklus hidrologi sedang, dan hujan salju yaitu siklus hidrologi panjang. Selanjutnya, yaitu aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus hidrologi. Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan ini akan mengganggu besarnya siklus hidrologi, terutama pada proses transpirasi. Kita ingat bahwa proses transpirasi ini adalah proses penguapan yang terjadi pada biomasa yang hidup seperti tumbuhan. Nah, ketika sudah banyak pohon yang ditebang, maka akan mengganggu terjadinya proses transpirasi. Contoh kegiatan lainnya adalah kebakaran. Contoh ini juga hampir sama dengan sebelumnya, di mana kebakaran hutan ini menyebabkan terganggunya proses transpirasi yang terjadi di dalam siklus hidrologi tadi. Kemudian, siklus hidrologi juga akan terganggu akibat adanya proses pembangunan. Banyaknya tutupan-tutupan yang diakibatkan dari proses pembangunan akan sedikit mengganggu proses siklus hidrologi ini. Meskipun pembangunan ini juga berdampak positif pada kita, tetapi setidaknya pembangunan yang baik juga harus memikirkan atau memperhatikan serta berwawasan lingkungan. Contoh terakhir adalah pencemaran udara. Ini juga mengakibatkan terganggunya siklus hidrologi, di mana mengakibatkan suhu bumi menjadi tinggi dan proses penguapan menjadi semakin tinggi pula. Akibatnya, curah hujan meninggi dan apabila curah hujan terlalu tinggi, akan mengakibatkan bencana seperti banjir,